Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Taufiq Rahman, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 7 YIN Takengon. Di sini saya ingin menyimpulkan materi pembelajaran kuliah kita pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Di sini kita telah membahas bab 2 dengan judul faktor-faktor penyebab korupsi. Perlu diketahui, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Di antaranya ada faktor penyebab internal, faktor eksternal, dan berbagai macam faktor dalam perspektif teori lainnya. Tapi poin penting intinya yang perlu kita ketahui adalah faktor dorongan dari dalam, yaitu internal, dan faktor dorongan dari luar, yaitu eksternal. Mari kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ini ada faktor penyebab internal. Faktor penyebab internal adalah faktor-faktor yang menyebabkan faktor dari dalam diri ya, yang menyebabkan seseorang ingin melakukan korupsi. Pertama ada sifat tamak dan rakus manusia. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk hidup yang tidak akan pernah puas. Ya, bagaimanapun keadaan manusia itu tidak akan pernah puas. Banyak contohnya kita lihat di masyarakat sekitar kita. Walaupun seseorang sudah kaya, sudah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang itu akan terus mencari harta dan nafsu duniawinya. Jadi ya begitulah, karena adanya sifat tamak tersebut, seseorang ingin melakukan korupsi, tentunya dengan didukung faktor-faktor lainnya. Contohnya yang kedua ini, gaya hidup konsumtif. Nah, gaya hidup konsumtif ini membantu sifat tamak dan rakus manusia tadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, seseorang yang telah kaya akan terus menerus memperkaya dirinya. Karena apa? Karena salah satunya yaitu gaya hidupnya konsumtif. Maksud gaya hidup konsumtif di sini adalah gaya hidup yang ingin selalu mengeluarkan uang berbelanja, shopping, ya kan? Terus membeli barang-barang mewah konsumtif. Ya, karena hakikatnya ya begitu, apalagi model sekarang sudah gampang sekali online shop itu ya. Nah, itulah gaya hidup konsumtif. Kemudian, apabila kita sifat tamak gaya hidup konsumtif ini, sebenarnya belum cukup juga untuk membuat seseorang itu melakukan korupsi. Tentunya harus dibarengi dengan moral yang rusak. Moral yang rusak ini peraturan-peraturan di masyarakat tertentu ya. Jadi kalau moral dalam suatu masyarakat itu lemah, seseorang itu dapat dengan mudah melakukan korupsi. Nah, itulah faktor penyebab internal. Jadi faktor penyebab internal itu ada sifat tamak. Sifat tamak itu dibarengi dengan gaya hidup konsumtif dan moral yang lemah atau moral yang... Kemudian, yang kedua ini ada faktor eksternal. Faktor eksternal. Yang pertama kita bahas dari segi aspek sosial. Jadi faktor aspek sosial ini adalah bagaimana sih kehidupan sosial itu dapat mendorong seseorang melakukan korupsi. Nah, yang pertama itu ada nilai-nilai budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini nilai-nilai budaya ini kayak kita aja lah sama tetangga gitu kan. Mungkin kita beli mobil baru nih hari ini. Nah, kemudian tetangga kita ini pasti bertanya-tanya, oh ini kan padahal kerjanya cuma nganggur di rumah, kok ada mobil baru sih? Ya kan? Itulah nilai-nilai budaya masyarakat. Masyarakat kita ini mentalnya lemah gitu loh.
Jadi apapun yang tetangganya punya gitu, apapun yang orang-orang sekitarnya, temannya punya, pasti iri. Ataupun dalam status sosial kumpul-kumpul, ini rumpi-rumpi ibu-ibu kan, arisan gitu, pasti saling memuji nih. Ibu-ibu yang pakai emas banyak di tangan, gitu kan. Ibu-ibu yang datang dengan mobil mewah. Nah, jadi orang haus pujian begitu. Nah, itulah mengapa karena haus pujian tadi orang-orang ingin membeli barang-barang mewah, rumah mewah, mobil mewah, pesawat mewah, traveling kemana-mana segala macam. Dan itu membutuhkan uang. Dan cara paling gampang mendapatkan uang apabila memiliki suatu wewenang, itu dengan korupsi. Kemudian yang kedua, korban kerugian korupsi adalah negara. Jadi orang-orang para koruptor ini, dalam pikirannya itu, dalam otaknya itu, ya dia tidak merugikan orang secara langsung gitu loh. Beda kalau kita nih, misal kita mencuri, ya udah yang kita rugikan itu orang kita curi itu. Mungkin orang korupsi ini berpikirnya dia nggak merasa merugikan orang, yang dia rugikan itu negara. Negara itu ya bukan orang. Negara itu ya dia kata negara ini termasuk kata benda gitu kan. Kata benda yang nggak punya hati. Maksud nggak punya hati ini beda sama manusia tadi. Manusia tadi kalau kita curi, nah dia sakit hati. Kalau korupsi ini, yang nggak banyak orang sakit hati gitu. Negara nggak punya hati, ya gitu kan. Mungkin beberapa orang yang sadar aja, yang nyampe aja otaknya ke situ, akan merasa dirugikan. Jadi orang-orang koruptor nih nggak mikir panjang untuk melakukan korupsi. Ya, yang rugi toh negara. Negara pun karena mungkin balas dendam dulu kan, sering diminta-minta pajak, dipalak-palak sama negara. Ya, sekarang sudah punya wewenang, ya balas dendam gitu. Kemudian ini kurangnya pendidikan korupsi ya, atau kurangnya kesadaran masyarakat. Itulah mengapa mahasiswa ini menurut saya sangat penting untuk mempelajari pendidikan anti korupsi ini. Karena dari sinilah tumbuh-tumbuh benih-benih kesadarannya, kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Jadi masyarakat-masyarakat, contohnya saja yang paling kecil kita lihat di desa lah begitu kan. Kalau di desa ini mungkin ada dana desa. Dana desa itu banyak loh. Banyak dana desa. Kita lihat apa pembangunan yang dibuat. Ya, nggak banyak. Hari ini ya nggak banyak pembangunan itu dibuat. Yang penting yang perlu dibuat adalah cukup untuk mainan anak muda. Mainan anak muda apa? Contohnya seperti lapangan voli. Selesai lapangan voli, dana lebih itu ya kita foya-foya lah gitu kan, masuk masuk kantong mobil baru, ya kan? Kita pasang itu keramik-keramik itu di rumah. Ya begitulah kurang kesadaran. Habis itu ya masyarakat-masyarakat ini kebanyakan mendukung. Contoh kayak mungkin ya dana desa gitu ya untuk membuat jalan. Oh buat jalan. Ada proyek buat jalan. Buat jalan sekongkol nih orang-orang ini. Bahkan sama yang buat jalan pun mungkin sekongkol. Sekongkol ini kita pasang aspal yang murah aja. Soalnya mungkin ya dia kiranya oh tahun depan bakal ada dana desa lagi. Mungkin kepala desa pun udah ganti. Jadi kita pasang yang murah, duitnya kita pakai foya-foya. Begitu. Mungkin orang nggak sadar bahwa hal tersebut merupakan suatu perilaku yang koruptif. Nah, begitulah kurangnya kesadaran masyarakat kita. Dan karena hal itu, ya siapa juga yang nggak ingin dikasih duit kan? Duit gratis ini loh, cuman bilang iya, proyek jalan pakai apa barang-barang yang murah, ya udah jalan kita dapat uang gitu. Cuman bilang modal iya aja. Nah, itulah penyebab aspek-aspek sosialnya begitu ya. Intinya karena ya kurangnya nilai-nilai budaya dan kesadaran masyarakat lah ini. Ya kan kurangnya pendidikan anti korupsi. Makanya kalau yang korupsi-korupsi kita tengok hari ini ya orang-orang yang berpendidikan. Karena yang dikorupsikan itu negara-negara orang yang tidak berpendidikan. Dan ya aspek politik ini bukan bukan rahasia umum lagi ya. Dana masuk lebih besar daripada dana keluar. Ini tandanya ini bisa dilihat di slide ini lebih besarnya itu ada 6. Berarti berkali-kali lipat dana keluar. Nah, gitu ya. Maksud dan berlipat-lipat ini
Ya nih, misalnya nih ada caleg, ya kan? Ini bukan rahasia tertutup lagi, sudah menjadi rahasia umum ya. Bahkan pengakuan dari teman-teman gitu kan. Coba kamu ke sini, si A kamu ke sini. Nanti kamu coba panggil orang untuk milih saya. Satu orang saya kasih 50.000 sama beras satu karung. Nah, itu kan orang mau mengeluarkan uang segitu untuk memilihnya, untuk mendapatkan suara begitu ya. Mungkin ya habis mungkin 50 juta, 100 juta untuk memilihnya begitu kan. Mana ada orang rela untuk ngorbanin duit segitu cuman untuk duduk menjadi legislatif gitu kan. Maksudnya kalau secara gaji legislatif itu cukup lama untuk membalikkan modal segitu ya. Kecuali kalau ada proyek-proyek yang besar mungkin ataupun ada tunjangan-tunjangan yang besar. Tapi secara logisnya itu cukup lama gitu untuk membalikkan modal-modal segitu. Jadi bagaimana caranya? Ya uang panas tadi lah kan. Uang panas tadi ini miliaran. Proyek-proyek banyak. Kita kasih harga murah aja, uang lebih kita korup lah. Ya gitu kan. Jadi dana masuk ini harus jauh lebih besar daripada dana keluar yang dilakukan caleg tadi. Menyewa tim ses, beri makan tim ses, keliling ke kampung-kampung, bagi kain sarung ini segala macam. Apalagi kan orang kampung, mayoritas ya bukan tidak berpendidikan, kurang mungkin ya kurang. Apalagi ibu-ibu sudah tua, nenek-nenek yang sudah renta kan, cukup dikasih uang pilih ya dia jadi apa, jadi kepala desa, jadi DPR, ya bodoh amat lah. Yang penting saya di sini dikasih uang udah kenyang. Ya singkatnya gitu. Itu ya kalau kita kira ya nggak salah dia milih gitu. Cuman kalau apabila dia sadar begitu, maka nikmatnya itu lebih lama. Mungkin apabila milih pemimpin yang adil, ya mungkin desa akan lebih makmur, banyak program-program gitu, mengurangi pengangguran ini segala macam. Nah, ini dananya malah dipakai untuk korupsi. Gitu. Jadi kemudian ya ini aspek hukum ya. Kita sudah ketahui semua ya, aspek hukum untuk para koruptor ini nggak jelas gitu. Nggak jelas maksudnya ya kita tengok sendiri lah yang di TV kasus-kasus para koruptor itu. Bentar-bentar keluar masuk penjara. Baru masuk tiba-tiba udah keluar aja. Tiba-tiba udah dinyatakan gila keluar. Gila taunya bisa keliling-keliling, bisa traveling gitu kan. Aturannya nggak jelas. Aturannya tumpul lah. Aturannya tumpul. Hukumnya ini tumpul. Aturannya lemah. Kemudian diskriminatif dan tidak adil. Orang-orang yang mengetahui hukum ini, contoh koruptor, orang-orang cerdas yang punya banyak uang, bisa pengacara yang cerdas, ya hukumnya ya bisa diputar-putar gitu. Beda sama nenek-nenek yang nyuri ubi kan. Karena nggak tahu hukum, ya mana sempat lah nenek-nenek baca undang-undang lagi kan. Ya, maka itulah diskriminatif itu. Maksudnya nggak adil. Nah, kemudian rumusan pun tidak jelas. Yang merumuskan itu ya mereka-mereka yang melakukan korupsi. Makanya dari aspek hukum ini pun sudah lemah. Jadi orang tidak jerah ya melakukan korupsi karena hukumnya itu masih lemah. Kemudian aspek-aspek ekonomi seperti yang sebelum-sebelumnya sama aja kurang lebih. Yang pertama itu ya pasti ya gaji sedikit. Ya seperti yang saya bilang tadi, mana ada orang yang mau jadi bupati dengan gaji di bawah 10 juta, sedangkan keluarnya untuk caleg aja per orang 50.000 untuk meraih meraih berapa 10.000 masyarakat itu sulit loh, ya kan? Sulit. Berapa kali berapa itu 50.000 kali 10.000 orang. Sedangkan gaji per bulan ya 3 juta, 5 juta. Mungkin kalau ada tunjangan ya sampai 10 lah. Kurang lebih gitu kan. Ya karena gaji yang sedikit tadi lah. Maka orang ingin melakukan korupsi. Kemudian banyaknya kebutuhan. Sebab banyaknya kebutuhan ini ya ini juga fleksibel karena nggak semua orang, nggak semua pejabat-pejabat itu banyak kebutuhan. Rata-rata mereka yang jadi pejabat memang udah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu.
Jadi bisa jadi ini untuk golongan-golongan yang kecil cocok ya, karena banyak kebutuhan. Contohnya mungkin eh, kayak perangkat-perangkat desa begitu. Ada uang nih untuk buat lapangan futsal. Karena banyaknya kebutuhan ya udah kita kasih rumputnya yang biasa-biasa saja, kita kasih pagar yang biasa-biasa saja. Ada karena ada kesempatan, nah ada korupsi lah di situ. Karena kebutuhan tadi, mungkin kebutuhan ekonomi mendesak, kebutuhan mau nikah gitu kan, kebutuhan biaya pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir dalam aspek ekonomi ini ada gengsi ya. Gengsi ini terlebih anak muda, tidak terkecuali juga orang-orang tua. Ya gengsi mungkin ya para pejabat, gengsinya rumah begitu kan. Rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah. Itu mereka tidak cukup dengan satu mobil Ferrari di depan rumah mereka gitu. Jadi mereka terus-menerus memperlihatkan gengsi. Apabila kita banyak memiliki barang mewah, maka status status kita dalam masyarakat itu lebih tinggi. Syarat memiliki barang mewah tadi apa? Ya banyak uang. Bagaimana cara banyak uang paling singkat? Ya korupsi. Kemudian faktor eksternal, aspek organisasi. Yang pertama itu kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Maksud keteladanan pemimpin ini, pemimpinnya ini ya nggak bisa dicontoh ya. Pemimpinnya ini orang-orang yang rusak. Contoh orang-orang yang rusak ini yang seperti saya bilang tadi ya, apa orang-orang yang nyalon memang niatnya mau korupsi, ya begitu. Nggak jelas pemimpinnya, ataupun pemimpin yang ini tidak tegas sehingga anak buahnya bisa melakukan korupsi. Mungkin di sebuah desa kepala desanya adalah orang yang baik, gitu kan. Dia terima gaji apa adanya, begitu tidak korupsi. Nah, tapi karena kekurangannya kurang tegas, kurang teladan, jadi anak-anak buahnya itu sangat mudah untuk mengkorek-korek dana tersebut. Nah, jadi begitulah orang-orang berperilaku koruptif dalam aspek organisasi. Kemudian faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Di sini sebenarnya banyak sekali teori-teori yang disampaikan. Ada yang teori dari Bolon, yaitu teori Ghosn. Teori Ghosn ini dihadirkan oleh Jack Bolon ya, yaitu G-nya greedy, O-nya opportunity, N-nya need, dan I-nya exposure. Karena ada keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan gitu. Begitulah pola-pola korupsi ya dalam perspektif teori. Jadi kalau dijelaskan begini. Yang pertama itu serakah atau tamak. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi itu ya faktor internal itu ya karena dia serakah, karena dia tamak seperti fitrah manusia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian karena adanya terdesak kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini bisa jadi kebutuhan keluarga, terdesak karena istri ingin barang-barang mewah, ingin tampil beken di arisan, ataupun anak yang ingin gadget yang mewah di sekolah, dan sebagai macamnya. Kemudian gengsi, haus pujian terkait juga dengan faktor-faktor internal karena kurangan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, moralnya rusak. Kemudian karena adanya kemudian hal-hal yang kekurangan tadi, serakah, terdesak kebutuhan hidup, kemudian gengsi, haus pujian ini didukung dengan adanya kesempatan. Kesempatan ini mungkin ya karena ada suatu proyek dana besar padahal yang habisnya cuma sedikit. Nah, jadi uangnya itu daripada kembali ke negara ya mending untuk sendiri gitu kan. Nah, itulah. Dan ujung-ujungnya apa? Exposure. Ya kena tangkap gitu. Kena tangkapnya kenapa? Mungkin ya pasti ada penelitian, ya, diteliti lah uang-uang itu kemana gitu kan. Apa kemudian diterapkannya hukum gitu. Kemudian terapkan hukum, hukumnya tumpul ya berulang lagi begitu. Berulang demikian terus menerus. Jadi intinya apa? Bagaimana kita menghindari korupsi ini? Yaitu dengan meningkatkan kesadaran, ya, kesadaran. Itu dengan diberikannya pendidikan anti korupsi, maka kita akan sadar. Kemudian dengan dibarengi dan dibimbing oleh iman, gitu kan? Maka kita akan sadar akan terhadap kerugian korupsi ini. Jadi demikianlah presentasi kesimpulan faktor-faktor penyebab korupsi dari saya Taufikur Rahman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.